Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bahan keyakinan pada kita saat ini tertulis dalam Rut pasal yang keempat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 dengan tema berkat di tengah keterpurukan. Secara historis, kitab ini menguraikan berbagai peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga Israel pada zaman hakim-hakim. Itu bisa kita lihat di Rut 1 ayat 1 sekitar tahun 1375 hingga 1050 sebelum Masehi. Dan secara geografis, latar belakang 18 ayat pertama kitab ini berkisah di tanah Moab, itu sebelah timur Laut Mati. Dan sisa dari kitab ini terjadi dekat atau beririsan dengan Bethlehem di Yehuda. Dalam bacaan kita saat ini sedang membicarakan bagaimana perjalanan kehidupan Ruth bersama Naomi ibu mertuanya. Kalau di kitab Rut 1, Naomi diceritakan punya dua mantu, itu Orpa dan Ruth. Namun kematian Elimelek, suami Naomi, juga kematian kedua anaknya Mahlon dan Kilion, itu menimbulkan kedukaan yang sangat bagi Naomi. Orpa dan Ruth juga sebagai mantu, sebab orang yang mereka cintai dan andalan keluarga itu pergi untuk selama-lamanya, dan sepertinya mereka tidak punya kekuatan menjalani kehidupan lagi. Dan pastilah mereka tidak pernah membayangkan masa depan mereka akan berakhir seperti itu. Nah, sebagai mertua yang baik, Naomi sadar bahwa anak-anak mantunya seperti Orpa dan Ruth, mereka masih muda dan tentu mereka masih bisa melanjutkan masa depan mereka untuk hidup kembali ke kampungnya atau ke keluarganya. Dan itu membuatnya mendesak Naomi dan Ruth, Naomi maksudnya mendesaknya agar mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing. Itu di Rut pasal 1 ayat 8, 11 sampai 12. Dan jelas sekali Naomi melakukan itu bukan berarti karena dia tidak sayang atau tidak menginginkan mereka, tapi Naomi lebih melihat bagaimana masa depan mereka nantinya. Dan kita tahu Orpa memutuskan untuk pergi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Naomi sebagai mertuanya, dan dia pulang ke kampungnya. Tapi hal yang luar biasa adalah, dan sangat menarik perhatian kita, Ruth, dia berkeras untuk mengikuti ibu mertuanya. Dan kita melihat di dalam Rut 1 ayat 16 sampai ayat 17 bagaimana Ruth berseru dengan mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ungkapan yang luar biasa. Di sini kita melihat bahwa Ruth sadar bahwa keputusannya mengikuti ibu mertuanya adalah wujud kesetiaannya sebagai mantu, dan ini menjadi rasa cinta dan hormatnya kepada ibu mertuanya. Padahal kita tahu dan pasti Ruth juga memahami bahwa pilihannya itu akan membutuhkan konsekuensi yang luar biasa, sebab dia harus pergi dengan seorang janda yang tua dan meninggalkan kampung halamannya sendiri. Saudaraku, inang yang diberkati Tuhan, terbaikku dalam kasih Tuhan, Ruth tidak pernah tahu jalan hidupnya. Dia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan sosok yang baik dan taat kepada Tuhan. Tidak lain adalah Boas. Begitulah Tuhan merangkai perjalanan kehidupan seorang Ruth. Boas dikatakan adalah pribadi yang kaya, orang berada, memiliki lahan, memiliki pekerja-pekerja, dan di sanalah akhirnya Ruth juga bekerja. Namun di dalam perikop kita melihat akhirnya
Rut dan Boas menikah, dan dikatakan di ayat 13, Rut mendapatkan seorang anak laki-laki. Bagi orang Israel, anak laki-laki itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa, karena dianggap melanjutkan tradisi atau masa depan keluarga. Dan hal itu, seperti yang kita baca, membuat banyak perempuan yang memuji Naomi atas kesetiaan Rut yang luar biasa itu kepadanya. Memang kesetiaan Rut besar sekali kepada mertuanya. Dan dia mau melakukan apapun untuk menyenangkan hati Naomi, membuat Naomi bahagia, dan sebuah berkat yang luar biasa bertambah. Dan Naomi memberikan cucu kepada Rut memberikan cucu kepada Naomi, dan akhirnya kita tahu bahwa di kemudian hari diberi nama Obed. Rancangan masa depan Rut memang sangat luar biasa dan mungkin tidak bisa dihitung dengan atau dimatematika-kan dalam kehidupan kita. Kita melihat masa depannya akhirnya berubah total, dan kita akhirnya tahu juga pada saatnya nanti dari Obed juga lahirlah keturunan Raja Daud, dan kita tahu secara silsilah Tuhan Yesus juga berasal dari keturunan yang sama. Inilah jalan hidup yang ditetapkan Tuhan bagi setiap orang yang mau menghempaskan masa depannya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan mengubahkan seperti apa yang dia mau terjadi dalam kehidupan orang beriman kepadanya. Tuhan punya cara, dan Tuhan selalu memiliki kekuatan, memiliki rencana melampaui apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita perhitungkan dalam kehidupan kita. Benar, saudaraku, setiap manusia tidak pernah luput dari masalah. Mulai dari yang berat sampai yang ringan, masalah itu mungkin selalu bergantian. Namun satu hal yang pasti, apa yang bisa kita lihat dari Rut, iman kita jangan pernah bermasalah, iman kita jangan pernah putus, tetaplah berpengharapan, tetaplah andalkan Tuhan. Apapun penyebab persoalannya, berserahlah ke dalam tangannya, sebab tangan Tuhan akan terulur untuk setiap pergumulan, untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Inang ini diberkati Tuhan, lihatlah pertolongan Tuhan tak pernah tanggung. Dia tidak hanya menyelamatkan dari kehancuran, Allah itu memulihkan dan mengurapi. Dan rencananya begitu luar biasa. Lewat Boas, Rut diubahkan situasinya, perekonomiannya, bahkan lebih diberkati menjadi pribadi inang yang diberkati dengan dipakai Tuhan untuk melanjutkan misinya, karyanya di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, tetaplah menjadi inang yang diberkati Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun menjadi masalahmu. Lalu kita di sini berada di dalam tema seperti apa yang saya sebut tadi, berkat di tengah keterpurukan. 3 hal untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, tetaplah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, milikilah intimasi kedekatanmu dengan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Lalu yang ketiga, milikilah iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan bahwa iman yang teguh itu akan menjadi kuatmu menjalani hari-hari kehidupanmu di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.